yang kemudian topik apa yang akan kita jadikan catatan untuk bisa dikembangkan, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa, dan instrumen yang terakhir adalah rencana pengembangan diri Pak Andi untuk ke depan lebih hebat lagi di kelas pembelajaran ini. Nah, Pak Andi, 30 menit ke depan kita akan melakukan coaching ini dengan tetap alur cerita. Kita identifikasi, tujuan sudah kita sampaikan bahwa menurut Pak Andi, yang Pak Andi lakukan pembelajaran menurut saya sudah luar biasa hebat. Anak-anak terlibat aktif, kelompok itu jalan, tetapi mungkin ada sisi-sisi yang perlu jadi refleksi bagi Pak Andi. Kira-kira apa yang menjadi catatan refleksi Pak Andi di kegiatan yang Pak Andi baru saja lakukan? Ya, berdasarkan rubrik yang saya buat di sini untuk pengamatan, itu kan di lembar pengamatan siswa di efektifnya yang pertama, saya kan di manajemen diri itu kalau rasa ingin tahu dengan memilih sumber informasi itu memang ada beberapa kelompok yang variatif, ada beberapa kelompok yang lihat video, terus lihat gambar dan juga lihat tulisan. Tapi ada satu kelompok yang cuma senang sama video dan tulisan, tidak sama pada sama gambarnya. Nah, seperti itu tuh yang pertama. Terus tentang ketelitian dengan menemukan informasi ini cukup menarik bagi saya. Ternyata masing-masing anak itu mempunyai keunikan dalam menemukan informasi yang itu di luar ekspektasi saya, ekspektasi saya. Seperti tadi, misalnya contoh mengkritisi tentang lubang dari penyaring yang terlalu besar sehingga masih ada kotoran daun yang masuk gitu, seperti itu. Terus kecepatan dalam menghasilkan produk sesuai dengan bakat minat ini tidak bisa saya sekarang karena masih menunggu kesepakatan kelas itu 5-7 hari. Terus nah, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, ada beberapa kelompok itu yang sudah sesuai kerjasamanya, tapi ada beberapa ini mungkin yang perlu saya kembangkan, anak-anak yang masih memonopoli. Ya, masih ada yang memonopoli meskipun ketika temannya itu berpendapat, dia dengarkan, tapi diakomodirnya sangat kecil sekali. Mungkin itu. Terus keterampilan berkomunikasi, saya lihat terutama di kelompok Bung Karno itu ada 2 orang yang keterampilan berkomunikasinya itu kurang efektif menurut saya, dan itu sebagai catatan saya bagaimana nanti menstimulus anak ini untuk tampil berkomunikasi. Oke, Bandi. Jadi dari yang saya lihat juga ada beberapa catatan ya. Jadi secara umum sudah sangat bagus, luar biasa di model tanian lancau ini. Namun saya menemukan beberapa catatan yang mungkin jadi refleksi kita bersama. Izin saya catat di note ya, Pak Ali. Ya, silakan dicatat. Yang pertama, tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik, tetapi perlu dikaitkan dengan motivasi belajar anak dan tindak lanjutnya di dunia mereka di rumah. Jadi tadi terpisah ya, Tadi Pak Andi hanya mencontohkan di daerah sini kemarau, tetapi secara esensi bagaimana anak berbuat di sini, kalian akan menjadi pembaharu di luar sana nanti. Ya. Kemudian yang kedua, scaffolding itu pendampingan kelompok itu sudah bagus, tetapi variasinya kurang di depan ya. Tadi Pak Andi lebih lama di sini, entah karena memang pemahamannya agak lambat, saya tidak tahu. Kebetulan yang di sini anggap ketua kelompoknya sudah masuk. Nah, itu biasanya yang anggaplah playmakernya dia, harus ini satu-satu. Makanya perlu ada kesetaraan setiap kelompok. Jika ada yang tidak masuk ketuanya, berarti ada yang berperan yang minimal memiliki kemampuan relatif sama. Maksudnya seperti itu. Siap. Makanya tadi rekaman saya jedah beberapa karena terlalu lama. Saya jeda karena terlalu lama, tidak ada suara sehingga seakan-akan kelihatan vakum padahal bergerak. Makanya saya alihkan ke tempat yang lain gitu ya. Nah, motivasi belajar siswa itu sudah bagus. Sekali lagi tadi dikaitkan dengan tujuan seharusnya. Nah, ini berikutnya manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu harus konsisten. Misalnya
Untuk praktek ini ya, Iya. untuk praktek, untuk pendampingan itu alokasi waktunya itu disediakan khusus. Misalnya per praktek itu 10 menit, misalnya ya, dikalkulasi dengan lebarnya atau durasi waktu. 1,5 jam kalau presentasi satu-satu tidak cukup, maka cari model yang efektif ya. Sekaligus saya ingin bertanya kepada Pak Andi terkait dengan manajemen waktu. Apa alasan Pak Andi itu tadi teman-teman anak-anak itu harus presentasi menghadap setiap kelompok? Iya. Itu Itu karena tadi semestinya itu ada proses diseminasi antar kelompok. Jadi ketika mereka saya kan ada rubrik penilaian terhadap mereka. Terus kelompok yang paling bagus presentasinya, pemahamannya, itu semestinya mempresentasikan ke semuanya, tapi di akhir, semestinya di akhir. itu memang yang saya tunggu itu sebenarnya. Iya, itu semestinya pakai itu, tapi karena keterbatasan waktu, terus memang saya juga di alat. Semestinya alat ini minimal pakai 3 misalnya. Iya. Pakai 3 atau masing-masing kelompok itu ada, semestinya seperti itu. Tapi karena kebetulan alat ini kan buat sendiri, saya masih punya 1. Itu mungkin perbaikannya yang harus saya buat ketika praktek, masing-masing kelompok harus punya 1 gitu. Ya, makanya akan lebih dahsyat. Misal ada 6 kelompok, alatnya 6, praktek 1, mana yang terbaik diseminasi ke depan. Seharusnya seperti itu. Ya, saya membayangkan seperti itu. Bayangkan kalau setiap kelompok harus presentasi ke Pak Andi memakan waktu 10 menit katakanlah. 6 kelompok sudah 60 menit habis untuk itu. Itu efektif dan efisiensi waktu menurut saya seperti itu. Itu memang saya siasati karena 1 pengalaman. Ya, makanya. Jadi mungkin kedepannya bisa dilengkapi atau ditambah alatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk evaluasi dan tugas, memang tugasnya produk dan mereka diberi proyek berjeda waktu ya. Jadi berarti di hari ini tidak ada soal-soal yang dijawab siswa secara formatif, langsung menyatu ke tugas itu, proyek yang berdiferensiasi. Baik, yang terakhir, refleksi sudah bagus disampaikan bersama siswa, bahkan siswa tadi juga sudah usul atau menyampaikan pesan dan kesannya ya, pesan dan kesannya terhadap pembelajaran hari ini. Dan tadi sudah tanya apa yang kurang dan perlu diperbaiki ke depan. Nah, itu ada interaksi antara murid dengan guru. Bisakah Pak Adi di pembelajaran mendatang bertanya kepada siswa yang bisa dilakukan tadi sebenarnya? Anak-anak, kita sudah format seperti ini. Adakah pendapat dari kalian format baru yang mengakomodir kepentingan semua siswa dengan praktek yang sama dan untuk efektif efisiennya waktu? Nah, mungkin bisa ditanya anak-anak. Pak, saya mau bawa sendiri alatnya misalnya, kan itu solusi kan ya. Pak, saya bikin itu gampang itu di rumah. Nah, sehingga Pak Andi tidak perlu buat banyak, mereka sudah bisa bawa sendiri dengan bimbingan Pak Andi ya. Caranya membuatnya begini bisa jadi kan itu muncul. Daripada mereka ngantri ya, yang mau presentasi tadi banyak, rebutan. Nah, karena kesempatannya sedikit, maka perlu mengakomodir mereka dengan cara demikian. Saya kira seperti itu. Nah, terima kasih Pak Andi, itu sangat luar biasa. Kemudian setelah merefleksi dan ada catatan-catatan, apa rencana tindak lanjut Pak Andi yang lebih spesifik, kemudian ya bisa terukur lah, bisa diwujudkan. Ya, saya sangat terinspirasi dengan masukan dari Pak Andi tentang bagaimana kita menanyakan format kepada anak-anak untuk lebih efektifnya waktu dan juga efektifnya peralatan praktek gitu, seperti itu. Jadi mungkin anak-anak bisa memberikan usulan supaya bisa buat sendiri dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya seperti yang saya sampaikan tadi ke anak-anak bahwa tes ini kan hanya subjektif. Dirasakan anak-anak, oh memang ada perbedaan air gitu, seperti itu, ada perbedaan yang dirasakan. Tapi sangat subjektif. Jadi saya rencananya ke depan itu untuk pengadaan alat ini pH meter sama TDS meter untuk membuktikan apakah ada perubahan sebelum dan setelah filterisasi. Oke.
Baik, tadi itu saya kira ya TDS PH meter. Nah, sekaligus saya ingin bertanya tentang rencana pengembangan diri Pak Andi. Artinya tadi sudah disampaikan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran perlu ada perubahan-perubahan atau penyempurnaan-penyempurnaan. Nah, terkait dengan aktivitas pengembangan diri Pak Andi, kira-kira dari aspek Pak Andi sendiri apa yang mau dikembangkan setelah pembelajaran, dari aspek siswa apa yang mau dikembangkan? Contoh, saya peralatan satu, berarti akan saya mengembangkan kemampuan untuk menciptakan alat baru atau tambahan. Dari siswa, misalnya siswa tadi yang presentasi 2, saya ingin mengembangkan bahwa semuanya serentak presentasi di minggu depan misalnya. Itu bagaimana menurut Andi? Ya benar, mungkin yang pertama saya berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi, karena selain kolaboratif di sini juga faktor komunikatif menjadi penekanan di kelas ini. Dan itu tidak hanya terfokus kepada satu orang, jadi bisa ke beberapa orang yang ditunjuk secara acak untuk mengukur pemahaman mereka dalam kelompok. Terus yang kedua, memang efektivitas praktek dan keamanan, security dari proses ketika praktek. Tadi kayak ada yang api. Ya, ketika ini panas, mereka mungkin saya bisa untuk pemantik apinya itu bisa yang lebih aman gitu, seperti itu. Saya memastikan sehingga ketika saya memberikan satu alat praktek, saya memastikan bahwa mereka sudah aman dalam proses praktek itu. Karena ini masih ada unsur api. Semestinya ini kan pakai ada alat kan kalau di IPA itu, tapi karena kami tidak punya kit IPA, jadi saya akali seperti ini, saya buat seperti ini. Terus yang untuk kompetensi saya sebagai guru itu, ini saya masih perlu meningkatkan kompetensi di pengelolaan kelas. Jadi bagaimana saya bisa melayani anak ketika meskipun berkelompok, tapi pelayanan secara individu tetap terlayani, ya, seperti itu. Karena tadi ada beberapa sekitar 2 anak yang pasif, sekali lagi kembali ke di kelompok Bung Karno, itu ada 2 orang anak yang pasif, memang butuh perhatian khusus dari saya biasanya, tapi karena apalagi karena saya harus fokus kepada semua anak, mereka bukan terabaikan, tapi pelayanannya sepertinya menurut saya kurang gitu. Biasanya itu digantikan oleh ketua kelompoknya, tapi karena ketua kelompoknya hari ini sedang adiknya yang sakit sebenarnya, dan adiknya itu harus dibersamai oleh siswa sini, jadi dia tidak masuk. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi sulit menciptakan anak seaktif tadi memang, walaupun memang perlu banyak pengembangan. Dan mohon izin praktik baik Pak Andi ini saya publikasi biar menjadi contoh bagi CGP lain maupun guru-guru yang lain, terutama pasti saya akan mengedepankan judul tanyaan lancang, kemudian proses pembelajaran, presentasi, dan diseminasi yang luar biasa ini. Nah, Pak Andi, saya kira demikian tentang pengembangan diri, catatan setelah observasi. Nah, paling terakhir ini saya sampaikan terkait dengan PI 5 ya, PI berikutnya yang harus disiapkan sejak hari ini. Dan insya Allah minggu ini sudah loka karya 4, bertempat di SMA Muhammadiyah ya, kebetulan hari Minggu geser 1 hari dari BPJP seperti itu. Nah, untuk PI 5 mungkin bisa dicatat atau diingat, silahkan. Aktivitas persiapan untuk PI 5. Namun demikian, mungkin saya minta saran ke Pak Andi ini, apa kekurangan saya dulu selama mendampingi di PI 4 agar saya bisa mengubah menjadi lebih baik dan refleksi diri saya. Silakan disampaikan Pak. Saya kira Pak Ali untuk masukannya, dan malah saya berterima kasih atas saran konstruktif dari Pak Ali untuk saya lebih meningkatkan kompetensi saya dalam melayani dan membersamai anak-anak. Baik, terima kasih atas apresiasinya Pak Andi. Selanjutnya saya sampaikan aktivitas di PI 5 ya. Itu ada 3 yang esensi Pak Andi di PI 5 atau menuju ke PI 5, 3 hal yang harus diingat sejak sekarang. Yang pertama, kelengkapan yang harus disiapkan di PI 5. Jadi PI 5 saya datang harus ada kelengkapan apa? Atau yang pertama, mengajak satu rekan sejawat. Itu hadir di PI 5 yang dibimbing dan di coaching.
di PE5 itu. Materinya coaching, gitu ya. Di coaching tentang apa? Supervisi akademik pasca observasi. Pasca observasi. Paskanya ya,